Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi pendidikan Pancasila hari ini bersama saya Aang Supriyatna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi Pancasila sebagai sistem etika. Di sini ada pengertian dari aliran etika, kemudian ada pengertian dari etika Pancasila. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Selanjutnya ada aliran-aliran etika. Aliran-aliran ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada aliran etika keutamaan, ada aliran teologis, ada aliran deontologis. Nah, apa saja ketiga aliran ini? Nah, yang pertama kita lihat untuk aliran etika keutamaan, ya, itu berorientasi kepada keutamaan atau kebijakan. Kemudian dari teologis orientasinya kepada konsekuensi atau akibat. Sedangkan deontologis berorientasi kepada kewajiban atau keharusan. Dari sisi watak atau nilai, etika keutamaan ini memiliki nilai disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan seterusnya. Sedangkan dari teologis ini memiliki nilai atau watak, kebenaran, dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Kemudian kalau deontologis ini memiliki watak atau nilai, kelayakan, kepatutan, dan kepantasan. Nah, di sini ada penjelasannya, yaitu etika keutamaan, moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Kemudian untuk teologis, aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil akhir. Selanjutnya ada deontologis, ini berorientasi pada pandangan etika yang mementingkan kewajiban seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris atau perbuatan baik yang dilakukan tanpa pamrih. Selanjutnya ada etika Pancasila. Etika Pancasila ini ada beberapa hal ya. Yang pertama, ada etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai. Kemudian etika Pancasila juga, yaitu nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi nilai dari hidup masyarakat atau dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila bersifat universal, dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Nah, selanjutnya kita lihat di sini mengapa ada urgensi atau istilahnya bagaimana urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, tentunya di sini ada beberapa alasan ya, atau istilahnya pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Kita bisa lihat di sini ada beberapa hal, misalkan diantaranya terdapatnya banyak kasus korupsi di Indonesia. Kemudian masih terjadinya aksi terorisme. Kemudian masih terjadinya pelanggaran HAM, kesenjangan antara kelompok masyarakat, ketidakadilan hukum, dan yang terakhir adalah menghindari atau mengurangi pembayaran pajak. Nah, selanjutnya bagaimana kita menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Kita bahas satu persatu. Dari segi pandangan atau sumber historis, di sini kita bisa melihat ya ada beberapa bagian atau istilahnya beberapa sumber. Yang pertama, sumber historis itu berasal atau istilahnya berdasarkan kepada yang pertama ada Orde Lama, yaitu masa pemerintahan atau rezim Presiden Soekarno. Kemudian ada Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto. Kemudian masa reformasi ya dimulai kemudian sampai saat ini.
Selanjutnya ada sumber sosiologis. Apa itu sumber sosiologis? Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Jadi ini berdasarkan kepada kehidupan masyarakat ya, yang sangat beragam di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu sangat beragam sekali dan istilahnya sangat kaya sekali yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada sumber politis Pancasila. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar atau ground norm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, itu saja pembahasan untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.